Oke, jadi gue sebenarnya nggak tahu cara YouTube algoritma itu works. Tapi kalau kalian nemu video ini, coba tulis di komen dari mana nemu videonya. Apakah muncul di YouTube page, ataukah di mana, atau di rekomendasi dari video orang lain, atau nggak ada. Soalnya pasti ini video no views, dan ya. Hai, gue Adnan, dan di video pertama kali ini gue mau mencoba breakthrough my biggest fear, yaitu ngomong depan kamera, terus gue tonton ulang, diedit, terus diupload ke YouTube. Awalnya gue berpikiran untuk nyobain di TikTok, tapi kayak gue merasa belum nyaman dengan TikTok karena ya FYP dan lain-lain. Ya gitu, gue masih belum paham. Gue merasa YouTube adalah tempat yang lebih serius, di mana gue bisa ngeditnya lebih santai, gue lebih panjang obrolannya. Dan oke, jadi topik pertamanya adalah first of all, gue pakai kamera Sony 6400 dan gue beli ini sekitar 1-2 tahun yang lalu, mungkin ya 2021, 2022 pas lagi COVID lah yang pasti. Dan ya gitu, setelah gue beli kamera ini, gue tidak merasa kamera ini kok biasa saja gitu. Padahal kan ya kita tahu mungkin 6400 tuh suatu kamera yang ya cukup recommended ya. That the Sony a6400 is a brilliant plucky little camera. Sony a6400 is one of the most popular cameras of all time. Sony a6400, and I would consider this to be a really solid camera to make YouTube videos. The world a6400, and when I say the world, Setelah gue tanya-tanya ke temen juga, katanya cukup recommended gitu ini teh. Dan entah kenapa gue merasa kok kayak biasa aja. Ini padahal kameranya tuh kayaknya harus bagus. Dan ya semenjak itu gue cuman pakai buat jalan-jalan, foto-foto, video sedikit, dan ya nggak terlalu bener-bener kepake banget sama gue. Tapi balik lagi karena gue bukan yang sangat kamera nerd, jadi gue nggak tahu sebenarnya apa problem dari kamera ini. Oke, 4K dan sensor dan lain-lain gue nggak terlalu mengerti untuk saat ini ya. Dan setelah gue ulik-ulik lagi mencari tahu apa sih kira-kira, dan ternyata adalah masalahnya ada di lensa. Oke, jadi ini lensa pertama gue selain kit, dan ya ternyata gue merasakan emang kit itu sampah. Nggak, maksudnya tidak selalu kit itu sampah, gimana yang makainya. Mungkin yang gue pakai tuh, mungkin kalau gue pakai kit adalah gue jadi sampah gitu ya. Jadi ini lensa pertama gue setelah kit, dan sumpah ini mantep banget. Gue karena sebenarnya emang gue suka foto dan video yang wide gitu, yang lebar gitu loh. Kayak nih, kalau ini tuh nih, nah itu lebar. Waktu awal gue mau beli itu ada perdebatan, bukan perdebatan ya, ada pertimbangan lah ya. Oke, jadi awalnya kenapa gue memutuskan jadi Viltrox 13mm adalah karena gue suka astrofotografi, foto bintang, foto Milky Way, foto yang foto malam pokoknya bahannya. Dan kalau foto bintang pasti kita butuh bukaan yang besar atau f yang besar. Ya pokoknya dari dua f2 sekian pokoknya. Ya karena kan astrofotografi itu kan memang butuh cahaya. Dan akhirnya sampai di pemilihan Sigma 16mm dan Viltrox 13mm. Setelah gue mencari nonton YouTube review dan lain-lain, ternyata 3mm itu ya agak lah kelihatan nggak yang sebesar itu sih sebenarnya, nggak yang kayak jadi luas banget, enggak, cuman 13mm sama 16 tuh lumayan lah. Apalagi ini kan APS-C, jadi kayaknya kerasa terlalu crop gitu kan ya. Walaupun gue tahu Sigma itu brandnya lebih terkenal lah, dan memang namanya udah besar Sigma itu kan ya. Tapi setelah gue review dan yang lain, ternyata gue lebih sukanya sama Viltrox. Bedanya Sigma sama Viltrox itu, kalau yang Viltrox itu ada aperture ring-nya, minimal kalau yang Sigma setahu gue nggak ada. Yang gue lihat review nggak ada, dan emang sepi. Dari si lensa tuh sepi banget gitu loh, nggak ada kontrol apa-apa gitu kan. Jadi ya walaupun sebenarnya Viltrox lebih mahal di atas Sigma, ya tapi gimana ya, emang ngepas juga sih budgetnya ya. Tapi ya udah akhirnya gue memutuskan untuk Viltrox 13mm karena 13mm nya karena 1,4 nya dan karena aperture ring-nya.
Dan ya gue bener-bener puas lah dengan lensa ini. Baru memakai ini beberapa minggu ya, 2 minggu lah, sekitar 2 minggu. Mencoba foto, nyobain tetap pasti gue nyobain fotografi. Ya, Viltrox, mantap. Udah pakai iPhone doang. Gak ada lagi, gue gak punya. Or, actually I have mic, tapi somehow gak work guys. Boya BYM1 ini. Ya. Tapi ntar bisa dicoba sih, tapi kayaknya kalau mending ada budget gue pengennya wireless lebih enak kayak gini dipegang. Tapi ya gitu. Matahari. Ya, matahari doang. Oke, jadi itulah bisa dibilang equipment paling tripod ini, tripod. Ya udahlah, tripod mah ada, tripod biasa, disimpan di mana juga bisa kan. Yang penting kameranya dan lensanya dan mic. Udah, itu the best. Ya bisa dibilang ini prep awal ya, tapi kayak udah di kayak GTA anjir. Tapi ya gitu, gue prep udah minus. Oke, untuk sekarang gitu aja, dan ya terima kasih yang udah nonton sampai sekarang, sampai detik ini, sampai ini. Terima kasih. Walaupun gue masih penasaran gimana cara kalian nemu video ini, karena tapi kan ini no views, jadi ya dari mana kalian nemu video ini? Dan ya gue penasaran dengan itu. Ini sebagai awal aja, sambil bahas equipment. And bye bye. See you guys.